Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita kelas lagi ya, kelas Vkon yang ketiga dengan presentasi kelompok dua ya, kelompok dua dengan 34 mahasiswanya. Jadi saya harap walaupun memang belum lengkap 34 mahasiswa, bisa dimulai saja. Waktu dan layar saya persilahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Mutiara, saya Ilham Prananda. Ini kebetulan saya ketua kelompok 2. Eh, Pada malam ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing. Izin sebelumnya Ibu Mutiara, maaf saya nggak bisa ini nggak bisa ngidupin kamera karena saya lagi di pelosok Bu. Jadi jaringan susah. Kalau saya nyalain kamera takut kepental keluar nanti Bu. Kebetulan kami dari kelompok 2 itu ada 34 orang dengan ketua kelompoknya saya sendiri Ilham Prananda. Eh, Izin next Mbak. Nah, kita itu udah bagi materi Bu. Kebetulan kita nanti untuk mempresentasikannya kita bakal langsung presentasikan dari orangnya masing-masing bikin materi. Untuk yang pertama itu pengantar akuntansi multinasional akan disampaikan oleh teman kita Johannes. Pada Johannes, boleh langsung, Mas. Eh, Baik, selamat malam teman-teman dan ibu sekalian. Yang pertama itu ada pengantar akuntansi multinasional. Next. Apa sih itu akuntansi multinasional? Akuntansi multinasional itu adalah cabang akuntansi yang mempelajari dan menerapkan prinsip, prosedur, serta praktik akuntansi pada perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, atau biasanya disebut dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu sendiri ialah perusahaan yang memiliki, mengelola, atau mengendalikan operasi bisnis di lebih dari satu negara. Beberapa contoh perusahaan multinasional itu yang kita ketahui secara umum itu ada Coca-Cola, Toyota, Unilever, dan yang lainnya. Tujuan utama akuntansi multinasional itu yang pertama, menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari berbagai anak perusahaan di berbagai negara. Yang kedua itu ada mengelola risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari transaksi internasional. Yang ketiga itu mematuhi standar akuntansi internasional seperti IFRS dan peraturan lokal masing-masing negara. Dan yang terakhir itu ada menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen global. Next. Oke, terima kasih Mas Jo atas penjelasannya. Mungkin izin langsung lanjut ya Bu Muti dan teman-teman. Untuk materi kedua terkait dengan tujuan penjabaran laporan keuangan entitas asing. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan Mas Jo gitu ya, bahwa salah satu tujuan utama akuntansi multinasional untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari berbagai anak perusahaan di berbagai negara gitu ya. Nah, makanya diperlukan adanya penjabaran laporan keuangan atas si entitas asingnya. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuan utamanya itu untuk apa ya
mengubah gitu ya, mengubah laporan keuangan yang disusun dalam mata uang fungsional si entitas asingnya menjadi mata uang pelaporan si entitas induknya. Nah, agar apa? Yang pertama itu salah satunya, yang pertama itu terkait dengan konsistensi gitu ya dalam pelaporan keuangan di konsolidasinya. Nah, agar pelaporan keuangan entitas induk itu dapat digabungkan gitu ya dalam satu mata uang yang sama, itu biasanya menggunakan pelaporan entitas induk gitu. Jadi nanti anak-anak cabang yang mungkin berada di luar negara si entitas induk itu nanti akan dikonsolidasikan dijadikan satu, dijabarkan laporan keuangannya agar mata uang pelaporannya itu hanya satu, yaitu mengikuti si mata uang pelaporan entitas induknya. Nah, kemudian untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dibandingkan. Nah, tadi penjabaran itu dilakukan supaya kinerja dan posisi keuangan si entitas asingnya itu dapat dibandingkan dengan entitas lain di dalam grup perusahaan tersebut gitu. Meskipun eh, masing-masing entitas beroperasi di negara berbeda negara gitu ya, berbagai negara dan eh, menggunakan mata uang yang berbeda juga. Nah, kemudian untuk mencerminkan gitu ya dampak perubahan kurs valuta asing dengan penjabaran laporan keuangan itu bisa menunjukkan gitu bagaimana fluktuasi nilai tukar mempengaruhi aset, kewajiban pendapatan dan juga beban si entitas asingnya. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK 10 atau IAS 21, penjabaran itu diperlukan untuk apa? Untuk memastikan laporan konsolidasinya itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir itu untuk memberikan gambaran yang utuh gitu bagi pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu siapa? Ya, seperti investor, kreditor, manajemen, kemudian regulator. Nah, eh, pengguna laporan keuangan ini harapannya dapat memahami gitu ya kinerja grup perusahaan tersebut secara keseluruhan gitu tanpa terdistorsi oleh perbedaan mata uang tadi. Oke, mungkin selanjutnya saya silakan ke Kak Mela untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Izin untuk melanjutkan penyampaian materi terkait apa perbedaan antara standar akuntansi yaitu IFRS dengan versus US GAAP. Boleh selanjutnya? Nah, di sini apa sih perbedaan antara karakteristik standar akuntansi yang berasal dari Eropa yang kita kenal dengan istilah IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard, dengan standar akuntansi yang berasal dari Amerika, yaitu Generally Accepted Accounting Principle. Nah, di sini kita lihat perbedaan yang pertama, ya, dari adopsi sendiri. Untuk IFRS sendiri ini diadopsi secara global lebih dari 144 negara. Artinya sudah begitu banyak negara di dunia ini yang mengadopsi standar akuntansi ini. Sedangkan untuk US GAAP ini hanya digunakan untuk perusahaan bersaing yang ada di Amerika. Kemudian perbedaan yang berikutnya yang mencolok adalah dari segi metodologi. Kalau untuk IFRS ini, dia menggunakan principle base. Sedangkan US GAAP atau lebih jelasnya US GAAP ini, dia menggunakan rule base. Kemudian dari segi penyusun, untuk IFRS ini dia disusun oleh IASB, yaitu International Accounting Standard Base. Sedangkan untuk US GAAP ini dia oleh Federation Accounting Standard Board. Nah, kemudian apa sih perbedaan yang berikutnya terkait metode persediaan? Kalau untuk di IFRS ini, dia tidak menggunakan metode LIFO. Jadi hanya ada dua metode, yaitu metode FIFO dan juga metode average. Kemudian kalau US GAAP ini, dia memperbolehkan penggunaan metode LIFO. Kemudian kenapa IFRS ini tidak menggunakan metode LIFO, yaitu last in, first out? Karena memang terkait penggunaan nilai wajar yang digunakan di IFRS ini. Nah, kemudian yang kelima adalah pengembalian nilai persediaan. Artinya apabila
Penurunan nilai persediaan ini dapat dikembalikan karena di IFRS ini dia menganut nilai wajar. Jadi ketika apabila suatu persediaan tersebut ternyata di nilai pasarnya dia tiba-tiba naik, berarti akan ada recovery untuk nilai persediaan. Sedangkan US GAAP ini dia tidak ada penurunan nilai persediaan karena dia menggunakan historical cost. Kemudian yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Kalau di laporan laba rugi itu dia tidak memisahkan antara pos-pos yang biasa dengan pos-pos luar biasa atau extraordinary items. Kemudian kalau di US GAAP ini dia memisahkan antara pos luar biasa, extraordinary items dengan yang pos biasa. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian aset tak berwujud atau intangible asset. Kalau menurut IFRS ini, penghitungannya itu dia menggunakan keuntungan ekonomis di masa depan. Jadi keuntungan ekonomis di masa depan diprediksi bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset intangible tersebut. Tapi kalau US GAAP ini, dia menggunakan nilai wajar saja. Jadi tidak ada prediksi keuntungan ekonomis di masa depan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait penghitungan atau pencatatan aset tetap. Kalau di IFRS ini kan dia menggunakan prinsip nilai wajar ya atau fair value, sehingga bisa menggunakan model revaluasi, artinya penilaian aset kembali. Jadi karena misalkan aset tersebut mengalami kenaikan harga, berarti kan dia akan dinilai kembali berdasarkan nilai wajar saat ini. Sedangkan kalau US GAAP ini dia menggunakan model biaya. Jadi berapa sih biaya yang dibutuhkan ketika memperoleh aset tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah biaya pengembangan atau R&D, Research and Development. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk IFRS ini, biaya R&D itu bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset tetap sepanjang memenuhi kriteria. Jadi bisa diakui atau dikapitalisasi. Sedangkan secara US GAAP ini tidak dapat dikapitalisasi, melainkan dia akan menjadi expense di laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah untuk karakteristik kualitatif. Nah, kualitatif ini artinya dia tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus pengguna karena memang pembuatan laporan keuangan ditujukan secara umum. Sedangkan US GAAP ini dia mempertimbangkan kebutuhan khusus pengguna atau secara segmentasi pengguna laporan keuangan. Baik, dipersilakan untuk materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Zaifullah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai konvergensi IFRS dan USGAP ini, yaitu yang dimana adalah sebuah proses penyelarasan dua standar akuntansi terbesar yang dibuat oleh pembuat standar akuntansi terbesar di dunia, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang dibuat oleh IAFB dan FAISB. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu untuk menciptakan bahasa akuntansi global yang lebih seragam, sehingga laporan keuangan antar negara itu bisa dibandingkan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya, boleh di next, Kak. Selanjutnya, ada beberapa area fokus dalam konvergensi IFRS dan USGAP ini. Yaitu di mana yang pertama itu ada revenue recognition, yaitu pengakuan pendapatan. Yang kedua ada list, yaitu menyatukan perlakuan sewa, operasi, dan sewa pembiayaan. Yang ketiga yaitu ada instrumen keuangan, yaitu harmonisasi dan klasifikasi pada pengukuran aset keuangan. Dan terakhir yaitu ada konsolidasi, di mana keseragaman dan dalam menentukan entitas pengendali. Dalam proses penyelarasan ini, itu ada beberapa tantangan. Boleh di next, Kak? Di mana yang tantangan yang pertama yaitu adanya perbedaan filosofi dasar IFRS yang berbasis prinsip lebih fleksibel. Sementara US ini yaitu berbasis aturan yang lebih detail. Yang kedua itu adanya perbedaan hukum negara pengguna IFRS yang pada umumnya itu menggunakan civil law, sedangkan Amerika Serikat atau US GAAP ini itu menggunakan common law. Nah, yang ketiga itu tantangannya itu pertimbangan politik dan ekonomi Amerika Serikat yang enggan sepenuhnya untuk meninggalkan USGAP ini karena adanya faktor regulasi dan pengawasan pasar modal domestik. Dan tantangan yang terakhir itu dengan adanya biaya implementasi yang cukup besar untuk pelatihan akuntan dan pembaruan sistem akuntansi. Nah, selain dari tantangan, ada pun manfaat dari konvergensi ini. Boleh nih. Yang pertama itu yaitu meningkatkan keterbandingan komparabilitas laporan keuangan antar negara.
Yang kedua, ada mengurangi perbedaan perlakuan akuntansi yang signifikan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya dan kompleksitas pelaporan bagi entitas multinasional. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Untuk selanjutnya saya persilakan rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, Ibu, apakah suaranya terdengar? Baik, Dengar, mohon Mas. maaf kalau misalkan Dengar, Mas. kalau misalkan agak bising, soalnya ini saya lagi bekerja, izin dulu. Jadi lagi di luar seperti itu. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ron Ismail dengan NIM 240301020639. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah menjelaskan tentang konvergensi IFRS dan USGAP. Nah, setelah kita memahami bagaimana standar akuntansi berkembang dan diselaraskan secara internasional, sekarang saya akan masuk ke materi berikutnya yang menjadi dasar penting sebelum suatu laporan keuangan entitas bisa dijabarkan atau diterjemahkan ke mata uang penyajian perusahaan induk. Nah, materi saya ini adalah mengenai jenis mata uang dalam pelaporan, yaitu 4 konsep mata uang yang harus dipahami dalam akuntansi multinasional, seperti local currency, recording currency, dan functional currency, dan juga reporting currency, seperti itu. Nah, mengapa sih topik ini penting? Sebelum kita bicara tentang translasi laporan keuangan, metode Kurkini atau metode temporal, kita perlu paham dulu nih teman-teman bahwa sebenarnya laporan keuangan itu awalnya disusun dalam mata uang apa. Itu. Nah, sebagai perusahaan multinasional, satu grup usaha bisa menggunakan 3 atau 4 mata uang berbeda. Kayak untuk transaksi harian, buku internal, operasional utama, di laporan konsolidasi. Nah, teman-teman, perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya menimbulkan perlunya proses translasi dan measurement yang akan dijelaskan oleh pemateri setelah saya. Oke. Lanjut saja ke materi saya, yaitu jenis mata uang pertama, yaitu local currency atau mata uang lokal. Local currency ini adalah mata uang resmi negara tempat suatu entitas beroperasi. Dan ini adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi rutin seperti pembelian, penjualan, pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan juga transaksi domestik lainnya. Nah, local currency ini mencerminkan lingkungan ekonomi secara geografis seperti itu. Namun, perlu digarisbawahi teman-teman bahwa local currency ini tidak terlalu sama dengan functional currency. Misalnya, perusahaan berada di Jepang dan bertransaksi lokal menggunakan yen Jepang, tetapi seluruh aktivitas utamanya dipengaruhi oleh USD. Maka functional karena menggunakan USD. Contohnya nih, anak perusahaan Indonesia yang berada di Jepang, teman-teman, secara otomatis akan menggunakan yen Jepang sebagai mata uang lokalnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu recording currency atau mata uang pencatatan. Mata uang pencatatan ini merupakan mata uang yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam pembukuan akuntansi entitas. Nah, recording currency ini seringkali sama dengan local currency, tetapi bisa berbeda juga tergantung pada kebijakan grup perusahaan. Pada beberapa perusahaan multinasional, teman-teman, seluruh entitas diminta mencatat buku akuntansinya dalam mata uang standar tertentu. Misalnya, dolar Amerika untuk mempermudah konsolidasi memperkecil selisih kurs. Nah, fungsi recording currency antara lain yang pertama yaitu sebagai standar pencatatan bagi seluruh entitas. Yang kedua, mempermudah proses konsolidasi, dan yang ketiga yaitu meminimalkan kerumitan perubahan nilai tukar dalam pembukuan. Contohnya, anak perusahaan di Singapura bertransaksi harian dengan dolar Singapura, tetapi bisa saja pembukuannya menggunakan dolar Amerika karena grup pengharusan akuntansi internal dilakukan dalam dolar Amerika. Selanjutnya yaitu jenis mata uang yang sebenarnya paling krusial dalam proses translasi, yaitu functional currency. Nah, menurut PSAK 10 dan IAS 21, functional currency ini adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama, di mana entitas menghasilkan dan membelanjakan kasnya. Nah, functional currency ini dilihat bukan dari negara lokasi perusahaan, tetapi dari kekuatan ekonomi yang mendominasi aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada beberapa faktor penentuan functional currency. Yang pertama yaitu mata uang yang mempengaruhi harga jual barang atau jasa.
Selanjutnya mata uang biaya utama seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Selanjutnya mata uang pendanaan seperti pinjaman, pembayaran bunga, dan juga dividen. Yang keempat, yaitu mata uang penerimaan kas dari pelanggan. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi dari mata uang tersebut. Nah, jika sebagian besar transaksi perusahaan dipengaruhi oleh satu mata uang tertentu, maka itulah functional currency-nya. Contohnya, sebuah perusahaan di Indonesia yang 90% penjualannya diekspor ke Amerika, menerima kas dalam dolar Amerika, dan memiliki pinjaman dalam dolar Amerika. Functional currency-nya adalah dolar Amerika. Nah, meskipun local currency dan recording currency-nya adalah rupiah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu jenis yang terakhir, yaitu reporting currency, yaitu mata uang yang digunakan perusahaan induk untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kacamata saya keriting. Reporting currency adalah mata uang resmi yang digunakan untuk melaporkan kepada yang pertama regulator, yang kedua pemegang saham, dan selanjutnya itu publik. Nah, reporting currency ini biasanya sama dengan functional currency perusahaan induk, tetapi sering berbeda dengan functional currency entitas anak. Nah, perbedaan inilah yang menjadi alasan utama mengapa kita membutuhkan translasi atau remeasurement. Contohnya nih, teman-teman, perusahaan induk di Indonesia menggunakan Indonesia rupiah sebagai reporting currency-nya. Sementara anak perusahaannya di Jepang menggunakan dolar Amerika sebagai functional currency. Maka, sebelum dikonsolidasikan, laporan keuangan anak harus diterjemahkan dari dolar Amerika ke rupiah Indonesia. Nah, setelah memahami 4 jenis mata uang ini, barulah kita bisa memahami teman-teman bagaimana sih menentukan functional currency secara formal lewat ASC 830 dan IAS 21 yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, lalu laporan ditetapkan, barulah kita menentukan apakah laporan keuangan anak perusahaan itu melalui translasi management Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Roni Ismail. Selanjutnya yaitu untuk penentuan fungsional currency antara Accounting Standard Codification 830 ataupun IAS International Accounting Standard 21. Next, Kak. Baik, dalam konteks akuntansi multinasional, perusahaan harus menentukan mata uang fungsional atau functional currency determination, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi dan menghasilkan kas. Menurut Accounting Standard Codification atau ASC 830, mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas menghasilkan dan membelanjakan kas. Sedangkan menurut International Accounting Standard atau IAS 21, memiliki prinsip yang serupa, yaitu mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu ada perbandingan antara ASC 830 dan IAS 21 berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari segi penentu mata uang fungsional. Dari ASC 830 ada 6 indikator utama yang menjadi penentu untuk mata uang fungsional. Yang pertama yaitu arus kas, harga jual, pasar penjualan, pengeluaran, pembiayaan, dan intercompany. Nah, menurut IAS 21, faktor utama yang menjadi penentu mata uang fungsional yaitu ada harga jual juga, pengeluaran, pembiayaan, dan penerimaan kas. Selain itu, ada juga dari segi ekonomi hiperinflasi. Menurut ASC 830, perbedaannya yaitu mewajibkan penggunaan mata uang pelaporan induk atau USD sebagai mata uang fungsional. Hal itu dilakukan untuk mencegah distorsi nilai aset dan laba akibat penurunan drastis daya beli mata uang lokal. Sedangkan IAS 21, laporan keuangan harus disesuaikan untuk inflasi sebelum diterjemahkan. Lalu dari segi aspek tujuan translasi, ASC 830 mencerminkan dampak ekonomi real dan fluktuasi kurs terhadap arus kas dan ekuitas.
Sedangkan IAS 21 menyajikan laporan keuangan dalam mata uang pelaporan dengan mencerminkan realitas ekonomi. Selanjutnya, yaitu dari segi aspek perubahan mata uang fungsional. Menurut ASC 830 dan IAS 21, dua-duanya diperbolehkan untuk melakukan perubahan mata uang fungsional dengan kondisi ekonomi berubah, di mana perubahan ini diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan berlaku prospektif ke depan dan tidak ada penyajian ulang periode sebelumnya. Sedangkan IAS 21 sama, yaitu dibolehkan untuk melakukan perubahan jika kondisi ekonomi yang signifikan dan perubahan tersebut berlaku prospektif. Nah, kesimpulannya, baik ASC 830 maupun IAS 21 menekankan bahwa penentuan mata uang fungsional didasarkan pada realitas ekonomi, bukan semata pilihan manajemen. Dan perbedaan utama antara keduanya hanya pada perlakuan terhadap hiperinflasi dan tingkat detail panduan praktis. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Saya Pradita Nugrani Putri. Semoga suara saya terdengar jelas dan lancar ya. Materi selanjutnya adalah isu khusus ekonomi hiperinflasi atau IAS 29. Tadi di tabel sebelumnya, Mbak Hairunisa sudah sempat menyinggung sedikit tentang ekonomi hiperinflasi. Jadi di kasus-kasus tertentu, ketika functional currency anak perusahaan berada di negara dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi, atau kita sebut juga ekonominya itu hiperinflasi. Dalam kondisi ini, angka dalam laporan keuangan yang disusun secara historis itu menjadi tidak relevan lagi, karena daya beli mata uang terus menurun drastis. Nah, inilah saatnya kita menerapkan standar khusus IAS 29 ini. Di IAS 29, dia memberikan beberapa kriteria kualitatif sebagai indikator bahwa suatu negara itu mengalami hiperinflasi. Yang pertama, kepercayaan mata uang menurun. Penduduk ini lebih suka menyimpan kekayaan dalam aset non-moneter, misal properti atau bahkan menukar mata uang lokal mereka dengan mata uang asing yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, penentuan harga dihitung bukan dalam mata uang lokal, melainkan dalam mata uang asing. Yang ketiga, kompensasi daya beli, di mana transaksi penjualan atau pembelian kredit dilakukan dengan harga yang sudah memperhitungkan kompensasi atas kerugian daya beli akibat si inflasi yang cepat ini. Namun, kriteria yang paling sering digunakan oleh akuntan dan atau auditor adalah kriteria kuantitatif kritis, yaitu di mana suatu negara tingkat inflasi kumulatifnya selama 3 tahun terakhir mendekati atau bahkan sudah melampaui 100%. Nah, kalau sudah kriteria ini terpenuhi, maka penerapan IAS 29 ini menjadi wajib. Boleh di next? Oke, prosedur wajib restatement sebelum translasi. Nah, ini adalah poin kritis yang membedakan kasus hiperinflasi dengan kasus translasi biasa. Kita nggak bisa langsung menerjemahkan laporan keuangan historis karena tadi ya, laporan laba ruginya mencerminkan biaya dan pendapatan dari masa lalu. Dan di lingkungan yang hiperinflasi ini, angka masa lalu sangat berbeda daya belinya dengan angka pada hari ini. Nah, gimana prosesnya? Yang pertama, pos moneter seperti aset tetap atau inventory harus di restatement menggunakan indeks harga umum atau general price index yang relevan. Kedua, pos moneter seperti kas, piutang, dan utang tidak perlu di restate karena nilai mereka sudah mencerminkan daya beli terkini. Yang ketiga, item laba rugi juga di restate menggunakan indeks harga dari tanggal transaksi. Nah, hasil dari proses restatement ini muncul gain atau loss daya beli bersih yang diakui langsung dalam laba rugi. Baru setelah itu lanjut ke proses translasi seperti biasa.
Jadi laporan keuangan lokal yang sudah disajikan kembali ini menggunakan restatement tadi dianggap sudah bersih dari distorsi inflasi dan siap diterjemahkan ke mata uang pelaporan. Gitu. Terima kasih. Materi selanjutnya silakan diambil alih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf, Mas Rifan zaman di Nata, Lama ya anjing lo. bocor, Mas. Mas Rifan. Mas Rifan MBG, bisa minta tolong mic-nya di-mute, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Baik, saya akan menjelaskan terkait konsep translation versus measurement. Oke, next, Mbak. Ya, translation atau penerjemahan mata uang pelaporan. Translation adalah proses mengkonversi laporan keuangan entitas anak yang disusun dalam mata uang fungsionalnya ke dalam mata uang pelaporan atau reporting currency perusahaan induk. Translation dilakukan ketika mata uang fungsional anak tidak sama dengan mata uang pelaporan induk. Tujuannya agar laporan keuangan konsolidasi atau gabungan antara induk dan anak dapat disajikan dalam suatu mata uang yang sama. Metode translation menggunakan current rate method atau metode Kurz-Skinny. Aset dan liabilitas diterjemahkan menggunakan kurs akhir periode atau current rate. Pendapatan dan beban diterjemahkan menggunakan kurs rata-rata periode. Untuk modal atau ekuitas awal menggunakan kurs historis. Selisih translasi tidak masuk ke laba rugi, tetapi dicatat dalam OCI atau Other Comprehensive Income atau pendapatan komprehensif lainnya, dan menjadi bagian dari ekuitas di neraca. Contoh sederhana adalah ada entitas anak di Jepang menggunakan Japanese yen sebagai mata uang fungsional, dan perusahaan induk di Amerika melaporkan dalam bentuk US dollar. Maka laporan entitas anak akan ditranslasi ke USD menggunakan kurs yang sesuai agar laporan dapat dikonsolidasikan. Next, Mbak. Berikutnya terkait remeasurement atau pengukuran ulang mata uang. Remeasurement adalah proses mengkonversi laporan keuangan yang awalnya disusun dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional menjadi mata uang fungsional entitas. Proses ini dilakukan sebelum translation atau translasi. Apabila laporan keuangan entitas anak awalnya dibuat dalam mata uang lokal, tetapi mata uang fungsionalnya berbeda. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan mata uang fungsional perusahaan, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Metode remeasurement menggunakan temporal method atau metode temporal, yang dimana aset dan liabilitas moneter seperti kas, piutang, utang menggunakan kurs akhir periode. Moneter, sebagai catatan, moneter di sini artinya memiliki nilai tetap dalam mata uang tertentu ya teman-teman. Aset dan liabilitas non-moneter seperti persediaan, aset tetap menggunakan kurs historis. Pendapatan dan beban yang terkait dengan aset non-moneter, misalnya depresiasi aset tetap, menggunakan kurs historis, sedangkan pendapatan dan beban lainnya menggunakan kurs rata-rata periode. Selisih remeasurement langsung diakui pada laporan laba rugi. Contoh sederhananya seperti ini. Entitas anak di Argentina mencatat transaksi dalam ARS atau Argentina Peso, tetapi mayoritas pendapatan dan biayanya dalam US dollar. Artinya, uang fungsionalnya adalah US dollar. Maka laporan awal dalam ARS harus di remeasurement, harus diukur ulang, gitu. Lakukan pengukuran ulang ke USD. Jika ada selisih kurs, maka akan masuk ke laba rugi. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Izin melanjutkan.
Materi selanjutnya itu terkait metode Kursky. Nah, metode Kursky ini digunakan untuk menerjemahkan laporan keuangan dari mata uang fungsional entitas ke mata uang pelaporan. Jadi Kursky ini juga menggunakan nilai tukar pada saat tanggal pelaporan sehingga bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Nah, prinsip penggunaannya yang pertama yaitu seluruh aset dan kewajibannya menggunakan metode kurs saat ini atau current exchange pada tanggal neraca. Dan yang kedua, selisih transaksi dicatat sebagai komponen pendapatan. Sebagai contoh, ada anak perusahaan yang berada di Prancis bertransaksi menggunakan euro sebagai mata uang fungsional. Namun, induk perusahaannya yang berada di Amerika Serikat menggunakan USD. Maka laporan anak perusahaan tersebut diterjemahkan ke USD dengan current rate. Nah, sebagai contoh, ini ada item di laporan keuangan pada saat 31 Desember. Nah, seperti prinsip penggunaan pertama tadi, di mana seluruh aset dan kewajibannya diubah menjadi menggunakan metode kurs saat ini. Di balance itu masih menggunakan euro, karena tadi anak perusahaannya beroperasi di Prancis. Nah, pada saat 31 Desember, euro tersebut di apa namanya diubah menjadi mata uang induk perusahaannya menjadi US dollar. Nah, sebagai contoh ini di saat 31 Desember itu exchange rate-nya itu 1,4 dari euro ke US dollar. Seluruh aset dan kewajibannya diubah. Bisa contoh dari cash yang 10.750 euro diubah dengan exchange rate 1,4 menjadi 15.050 US dollar. Itu juga dengan item-item aset dan kewajiban yang lain. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode temporal. Next. Nah, metode temporal ini digunakan ketika functional currency anak perusahaan itu sama dengan reporting currency perusahaan induknya. Atau ketika anak perusahaan tidak mandiri secara ekonomi dan seluruh aktivitasnya dipengaruhi oleh mata uang si perusahaan induk. Jadi tujuan utama metode ini adalah mempertahankan nilai historisnya dari akun-akun keuangan, bukan untuk mencerminkan nilai kini seperti pada current rate method. Jadi prinsip penjabarannya seperti sudah dengan aset dan liabilitas moneter seperti kas, piutang, dan utang itu menggunakan kurs closing rate. Sedangkan aset dan liabilitas yang moneter itu seperti persentase itu menggunakan historis. Sedangkan untuk pendapatan dan bebannya nanti menggunakan kurs rata-rata periode berjalan. Jadi untuk rate method yang dijelaskan itu untuk selisihnya itu diakui di comprehensive income di ekuitas. Sedangkan untuk hal ini diakui dalam laba rugi. Jadi ini nilai historis aset tetap dan persentase agar tidak terpengaruh perubahan, tapi membuat rugi perusahaan lebih sensitif terhadap fluktuasi nilai tukarnya. Untuk contoh kasus sederhananya, jadi PT Global Anugrah Indonesia memiliki anak perusahaan di Malaysia yang bernama PT Global Anugrah Malaya yang menggunakan rupiah sebagai functional currency
dengan perusahaan induknya. Nah, di sini untuk akunnya sudah diterjemahkan berdasarkan jenisnya. Jadi yang tadi aset dan kewajiban moneter seperti kas, utang itu menggunakan kurs penutupan, sedangkan aset non-moneternya menggunakan kurs historis. Kemudian untuk pendapatan kurangi beban itu 264 juta. Kemudian untuk aset sekitar 2 miliar, kewajiban dan ekuitas 1.872 juta. Nah, selisihnya itu nanti disebut translation. Nah, selisih inilah yang dalam temporal method akan diakui di laporan laba rugi, bukan di ekuitas. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Mohon izin saya akan melanjutkan paparan kelompok kami mengenai perlakuan translation adjustment. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, translation adjustment timbul ketika mata uang anak perusahaan berbeda dengan induknya, sehingga muncul selisih kurs akibat laporan keuangan entitas anak dijabarkan atau ditranslasikan ke dalam mata uang laporan entitas induknya. Nah, menurut standar akuntansi internasional IAS 21 atau PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing di Indonesia, yang pertama, untuk translasi laporan keuangan entitas luar negeri, aset dan liabilitas ditranslasikan dengan kurs penutupan atau closing rate. Pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata periode atau average rate. Modal saham dan akun ekuitas lainnya menggunakan kurs historis atau historical rate. Mengapa demikian? Karena aset dan liabilitas mencerminkan nilai wajar pada saat laporan keuangan dan menunjukkan posisi keuangan saat ini, sehingga untuk memberikan informasi yang paling relevan bagi pengguna laporan keuangan, paling tepat digunakan kurs pada saat tanggal neraca. Yang selanjutnya, pendapatan dan beban itu menggunakan kurs rata-rata periode atau average rate karena mencerminkan aktivitas ekonomi selama periode berjalan, bukan pada satu tanggal tertentu. Pendapatan dan beban itu kan terjadi berkali-kali selama periode laporan, sehingga jika menggunakan closing rate, fluktuasi hariannya itu bisa tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Jadi yang paling cocok adalah menggunakan kurs rata-rata periode. Yang terakhir, modal saham dan ekuitas lain itu menggunakan kurs historis atau historical rate karena mencerminkan nilai pada saat transaksi ekuitas terjadi. Modal saham dan saldo laba awal adalah investasi pemilik atau hasil operasi di masa lalu, sehingga menggunakan kurs historis itu merupakan yang paling tepat. Yang kedua, selisih translasi atau translation difference yang timbul dari proses translasi itu tidak diakui langsung sebagai laba rugi. Akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas asing itu disajikan dalam other comprehensive income seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan akumulasi selisih tersebut diakui dalam komponen ekuitas yaitu cumulative translation adjustment. Nah, ketika entitas luar negeri dilepas atau dijual, akumulasi translation adjustment yang sebelumnya di ekuitas